Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan keseruan BTTH Dunia Seribu Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, pertempuran di ruang api suci berakhir dengan kegagalan total Xinyan dan kemenangan Xiaoyan. Dengan asal api suci yang kini utuh, Xiaoyan berhasil memicu evolusi sejati seni pembakaran dan secara resmi melangkah ke tingkat pertama. Pembakaran tubuh, meski harus menanggung penderitaan hebat, kekuatan fisiknya melonjak drastis, fondasi kultivasinya semakin kokoh, dan potensinya melampaui para pendahulu. Sementara itu, krisis Gunung Luoling resmi berakhir dengan gugurnya penguasa gunung dan runtuhnya ruang misteriusnya. Kompetisi tim pun ditutup, membuka babak baru. Para murid akan memasuki tempat kultivasi 369, bersiap menghadapi peninggalan kuno dalam 6 bulan ke depan, dan kompetisi sekte yang akan menentukan masa depan Pavilion Fengxiang dan Aula Manusia. Pada saat ini di dalam Aula Pavilion Pembakaran Dupa, sesosok perlahan muncul lalu bertanya kepada dua pria yang berjaga di depan pintu. "Di mana ayahku?" "Nona, maafkan kami. Kepala Aula telah memberi perintah. Akhir-akhir ini beliau tidak menemui siapapun." Begitu melihat Ling Xuan, wajah kedua penjaga itu langsung berubah canggung. Keduanya berada dalam dilema besar. Ling Xuan adalah putri bungsu yang paling disayangi oleh kepala istana. Jika mereka membiarkannya masuk lalu dimarahi oleh kepala istana, akibatnya jelas tak terbayangkan. Namun jika tidak membiarkannya masuk, gadis ini bisa saja membuat kekacauan besar. "Ada apa dengan ayahku? Kenapa tidak bertemu siapapun? Apakah terjadi sesuatu?" Ling Xuan mengerut kening. Ekspresinya menjadi serius. Sepasang matanya yang besar terus berkilat, seolah sedang memikirkan ide nekat. "Nona, ini perintah langsung dari kepala aula. Tolong jangan persulit kami," ujar kedua penjaga itu dengan nada serba salah. "Aku tidak akan memaksa kalian, karena aku akan masuk sendiri." Begitu Ling Xuan selesai berbicara, matanya bergetar pelan. Seketika jejak aura keras terpancar dari tubuhnya. Kecepatannya melonjak ke batas ekstrim, bagaikan kelinci lincah yang langsung menerjang ke arah pintu. "Hentikan dia!" Kedua penjaga saling berpandangan, aura mengerikan langsung meledak keluar. Tahap akhir Kaisar Dodi bintang 6. Meski tampak biasa, kekuatan kedua penjaga ini ternyata telah mencapai tahap akhir Kaisar Dodi bintang 6. Pada level seperti ini, bahkan di Pavilion Fengxiang atau Aula Manusia, mereka sudah dianggap sebagai pilar utama. Namun kini mereka justru ditugaskan menjaga pintu, sesuatu yang nyaris tak pernah terjadi sebelumnya. Tubuh kedua pria itu bergerak seketika, muncul tepat di hadapan Ling Xuan dan menghentikannya. "Kalian!" Ling Xuan langsung kesal saat jalannya dihalangi. Tepat ketika dia hendak meledak marah, sebuah suara terdengar dari dalam ruangan. "Cukup, biarkan dia masuk." Suara yang sangat dikenalnya itu membawa tekanan yang sulit dijelaskan. Karena kepala istana telah berbicara, kedua penjaga itu tak berani berkata apa-apa lagi dan segera menyingkir. Ling Xuan mendengus pelan lalu melangkah masuk dengan penuh gaya. "Ayah, lihat dua penjaga di luar itu. Mereka benar-benar tidak membiarkanku masuk. Apa mereka tidak tahu siapa aku?" Ling Xuan mengeluh dengan suara keras, jelas sengaja agar kedua penjaga di luar mendengarnya. "Sialan, gadis ini." Kedua penjaga itu hanya bisa mengumpat dalam hati. "Bukan salah mereka, itu perintahku." Begitu kepala istana berbicara, lapisan kekuatan tak terlihat langsung muncul dan memutus suara dari luar. "Perintah ayah?" tanya Ling Xuan dengan ragu. "Ya, sejak kau memasuki Gunung Luoling, sepertinya orang-orang dari dunia hantu mulai muncul di sekitar Pavilion Pembakaran Dupa. Aku sedang menyelidikinya," ucap kepala istana bumi dengan serius. "Orang-orang dari dunia hantu, apa yang mereka lakukan di sini?" Begitu mendengar itu, Ling Xuan langsung menyadari betapa seriusnya masalah ini dan segera menyingkirkan sikap manja. "Aku belum tahu detailnya, tapi celah antara dunia hantu dan Xuan Santian semakin banyak. Dalam waktu dekat, penghalang itu akan benar-benar runtuh. Pertempuran antara dunia hantu dan Xuan Santian tak bisa dihindari," lanjut kepala istana bumi dengan nada berat. "Ayah," Ling Xuan hendak berkata sesuatu, namun terdiam. Sejak kakaknya meninggalkan Pavilion Fengxiang untuk berlatih, Ling Xuan menjadi pusat perhatian dan kasih sayang Li Mengseng. Sudah sangat jarang dia melihat ayahnya menunjukkan ekspresi seserius ini. "Sudahlah, hal-hal ini bukan untukmu pikirkan. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah berkultivasi di tempat 36 dan 9.
Jika kau masuk ke sana, kekuatanmu akan meningkat pesat. Itu akan memberimu kepercayaan diri lebih besar untuk kompetisi antar sekte, ujar Ling Mengseng sambil tersenyum. Ayah, tentang Xiaoyan dari Aula Manusia, Ling Xuan segera mengganti topi. Xiaoyan dari Aula Manusia, kenapa kau tiba-tiba menanyakan dia? Tatapan Ling Mengseng berkilat penuh rasa ingin tahu, meski di dalam hatinya dia sudah menebak sesuatu. Kenapa? Banyak jenius muda di istana bumi yang tak kau pandang, malah tertarik pada orang dari Aula Manusia. Ling Mengseng pura-pura bertanya santai. Tidak, saat aku berada di Gunung Luoling, aku merasa orang itu sangat kuat. Jadi aku ingin tahu latar belakangnya saja. Ling Xuan buru-buru menyangkal. Tenang saja, aku sudah menyelidiki latar belakangnya. Dia adalah seorang alkemis dari keluarga Yu di benua Xuanling. Dia meraih peringkat pertama dalam kompetisi perampasan poin, dan karena itu masuk ke pavilion pembakaran dupa. Selain itu, meski keberuntungannya besar dalam kompetisi tersebut, yang benar-benar mengerikan adalah fakta bahwa dia membunuh 2 kaisar hantu kembar. Nada suara Ling Mengseng terdengar penuh pengakuan. Jadi itu benar. Ling Xuan selama ini ragu, namun kini benar-benar terkejut. Oh ya, bocah itu bukan hanya kuat, tapi juga sangat ahli dalam meramu obat. Kabarnya, sebelum masuk pavilion Fengxiang, dia sudah mencapai tingkat kaisar peringkat 1. Sekarang, kemungkinan besar jauh lebih kuat. Apa? Ling Xuan langsung tercengang. Dia segera teringat pil obat yang diberikan Xiaoyan kepadanya di Gunung Luoling. Mutu dan khasiatnya jauh melampaui pil tingkat kaisar biasa. Di benua Dodi, alkemis bahkan lebih dihormati daripada ahli doki. Bagaimana? Tidakkah kau ingin memikirkannya? Selagi bocah itu belum sepenuhnya berkembang, bagaimana kalau ayah merebutnya dan menjadikannya milikmu? Sebelum Ling Mengseng sempat menyelesaikan kalimatnya, tangan Giok Ling Xuan sudah mencubit pinggangnya dengan keras. Hah, putriku, sakit. Ling Mengseng buru-buru menutup mulutnya. Ayah semakin tidak sopan saja. Meski Xiaoyan kuat, aku juga tidak lemah. Belum tentu aku kalah darinya. Lagi pula, hal seperti itu tidak bisa dipaksakan. Bahkan kalau memang harus, aku akan melakukannya secara terhormat. Suara terakhir itu begitu pelan, hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Baiklah. Pulanglah dan istirahat dulu. Besok waktunya membawamu ke tempat latihan 36 dan 9. Ucap Ling Mengseng sambil mengalihkan pembicaraan. Baik ayah juga harus lebih menjaga tubuh. Jangan terlalu memaksakan kultivasi. Setelah berkata demikian, Ling Xuan pun meninggalkan ruangan dan kembali ke kediamannya. Hehehe, Xiaoyan, bajingan kecil. Kau benar-benar membuat putri dingin keluargaku begitu peduli padamu. Kalau bukan karena urusan penting, aku pasti sudah datang menemuimu. Aku ingin melihat seberapa suci dirimu sebenarnya. Setelah itu, Ling Mengseng duduk bersila dan mulai berkultivasi. Di tubuhnya 2 kekuatan yang sepenuhnya berbeda, satu hitam dan satu putih muncul bersamaan. Di bawah kendalinya yang halus, kedua kekuatan itu terus menutrisi tubuhnya. Dengan kekuatan seperti itu, dia telah sepenuhnya melangkah ke ranah tingkat bintang 9. 6 bulan kehancuran adalah waktu untuk menyelamatkan Yanji. Gumam Ling Mengseng pelan sebelum akhirnya kembali tenggelam dalam keheningan. Malam di pavilion pembakaran dupa terasa sangat sunyi. Angin sepoi-sepoi berembus perlahan, membawa sedikit hawa dingin. Di kediaman Wushu, lampu di rumah Xiaoyan masih menyala. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu. Apakah kau belum tidur? Xiaoyan bangkit, berjalan ke pintu, lalu membukanya sambil tersenyum. Tanpa perlu menebak, dia sudah tahu siapa yang datang. Mu Yingying. Aku ada urusan denganmu. Mu Yingying menoleh ke sekeliling dan langsung berkata, masuklah, kita bicara di dalam. Xiaoyan mempersilahkannya masuk. Udara malam di luar memang agak dingin. Di dalam hatinya, Xiaoyan sedikit heran apa yang ingin dibicarakan Mu Yingying dengannya malam-malam begini. Ada apa? Setelah Mu Yingying masuk ke dalam, Xiaoyan pun bertanya. Sejak kembali ke Wushu, malam itu Xiaoyan memang tak merasa mengantuk. Dia terus bermeditasi, mencoba memahami api suci di dalam tubuhnya. Sejak menelan Xinyan dan memperoleh api suci versi lengkap, Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan api suci jauh melampaui perkiraannya. Namun dengan kekuatannya saat ini, pemahamannya terhadap api suci masih jauh dari sempurna. Waktu kita masih di Gunung Luoling, aku samar-samar mendengarmu berkata bahwa bintang 5 elemen sangat penting bagimu. Mu Yingying menunduk tanpa ragu dan langsung bertanya. Ya, tubuh bintang 5 elemen, inti iblisnya, serta esensi darahnya adalah bahan obat yang sangat penting untuk sebuah pil. Sayangnya aku tak tahu kemana bintang 5 elemen itu pergi. Nada suara Xiaoyan penuh penyesalan.
Begitu kata-kata itu berakhir, jari ramping Mo Yingling bergerak. Sebuah cincin transparan di jarinya berputar perlahan, memancarkan cahaya aneh. Detik berikutnya, sebuah kristal berwarna-warni berbentuk tulang rusuk perlahan muncul. Ini inti iblis bintang 5 elemen. Pupil mata Xiaoyan menyusut tajam, sorot matanya berubah. Ya, ketika kau dan roh api suci masuk ke ruang misterius, aku memperhatikan dari jauh. Kebetulan Kenshin tidak ikut bersaing, jadi aku mengambilnya. Ucap Mu Yingying sambil tersenyum. Namun di dalam hati, Xiaoyan tak bisa tidak terkejut. Binatang 5 elemen memiliki kekuatan tahap akhir Kaisar Dodi Bintang 7. Meski kekuatannya telah banyak terkuras, tetap bukan perkara mudah untuk membunuhnya. Tak lama kemudian, di hadapan mereka, tubuh dan inti iblis binatang 5 elemen pun tampak jelas. Jelas, Mu Yingying hanya mengeluarkan inti iblisnya untuk menghabisi vitalitasnya sepenuhnya. Esensi darahnya masih tersimpan di dalam tubuh, dan jasadnya terlindungi dengan baik. Xiaoyan bisa merasakan energi luar biasa yang terkandung dalam inti iblis 5 warna itu. Bagi dirinya, ini adalah harta langka. Ini adalah syarat mutlak untuk membangkitkan leluhur mereka. Xiao Suwan melihat Xiaoyan terpaku, Mo Yingying tersenyum geli. Apakah seorang alkemis bisa sampai sebegitu terpesonanya oleh bahan obat? Setelah binatang 5 elemen dibunuh, inti iblisnya diambil untuk menghabisi vitalitasnya. Esensi darahnya masih tertinggal di dalam tubuh, dan jasadnya terjaga dengan baik. Ucap Xiaoyan, syukurlah. Mo Yingying menjawab lembut. Terima kasih. Xiaoyan menatap Mo Yingying dengan penuh rasa terima kasih. Awalnya, dia mengira usaha ini akan sia-sia. Dia tak menyangka Mo Yingying akan bertindak sedemikian teliti. Tidak apa-apa, anggap saja ini tugas. Kalau begitu, aku pamit dulu. Nada suara Mo Yingying menunjukkan keinginannya untuk pergi. Tengah malam selalu mudah menimbulkan berbagai prasangka. Tunggu, nilai binatang 5 elemen terlalu besar. Xiaoyan ragu sejenak lalu berkata, lebih baik aku menukarnya dengan sesuatu yang setimpal. Tidak perlu, kita ini teman bukan? Mo Yingying tertawa kecil. Namun bahkan Mo Yingying sendiri tidak tahu perasaannya terhadap Xiaoyan. Jangan menolak. Xiaoyan tersenyum, namun dalam hatinya dia mulai berpikir keras. Jika harus menukar secara setara, eliksir, tapi tidak mungkin. Meski dia sudah mencapai tingkat alkemis setengah kaisar tingkat 2, dia masih berada di puncak kaisar tingkat 1. Lagi pula, Mo Yingying tampaknya tidak terlalu tertarik pada pil obat. Teknik bertarung juga tidak. Teknik Mo Yingying sendiri sudah sangat mendominasi. Metode kultivasi lebih tidak mungkin lagi. Satu-satunya teknik luar biasa miliknya hanyalah Fenju. Tidak perlu, ucap Mo Yingying melihat keraguan Xiaoyan. Tidak. Sorot mata Xiaoyan berubah. Dia berbisik pelan. Keluarlah. Seketika, sebuah pedang perak bertekstur indah muncul dari dalam tubuh Xiaoyan. Pedang ini adalah pedang abadi perak yang ia peroleh di hutan mayat. Meski telah rusak, bagaimanapun juga dia tetap sebuah pedang abadi. Apa ini? Begitu pedang perak itu muncul, Mo Yingying merasakan hawa dingin menjalar di hatinya. Dan sumber rasa dingin itu adalah pedang perak di hadapannya. Ini adalah pedang abadi yang kudapat secara kebetulan. Meski telah rusak dan tidak utuh, statusnya sebagai pedang abadi tak perlu diragukan. Ucap Xiaoyan sambil menimbang pedang itu di tangannya. Pedang abadi perak yang indah, tapi benda ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Meski ada rasa suka di hatinya, Mo Yingying tetap menolak. Terimalah dulu, pedang ini juga memiliki spiritualitas. Hanya saja kerusakannya terlalu parah. Jika kelak diperbaiki, aku yakin dia akan kembali menjadi senjata luar biasa. Lagi pula, kau tahu gaya bertarungku lebih mengandalkan pertarungan jarak dekat dan penggaris. Jika pedang ini tetap bersamaku, dia hanya akan berdebu. Dan aku juga merasakan seolah pedang ini ingin bersinar kembali. Melihat Mo Yingying masih ragu, Xiaoyan segera menambahkan, sudahlah, anggap saja kita impas. Kau sudah banyak membantuku dengan binatang 5 elemen. Pedang abadi yang rusak parah ini malah lebih menguntungkan bagiku. Kalau kau terus menolak, rasanya jadi tidak pantas. Xiaoyan tersenyum. Kalau begitu, aku terima. Akhirnya, Mo Yingying mengulurkan tangan dan mengambil pedang abadi perak itu. Pedang yang bagus. Begitu menggenggamnya, dia merasakan sesuatu di dalam pedang seolah beresonansi dengannya. Baiklah, kembalilah dan beristirahatlah. Pedang ini akan kupelajari lebih lanjut di masa mendatang. Jika ada waktu, aku akan pergi ke kota Suwanli. Di sana mungkin ada pandai besi yang bisa memperbaikinya.
ucap Xiaoyan. Tubuh dan inti iblis binatang 5 elemen ini aku serahkan kepadamu. Setelah berkata demikian, Mo Ying membawa pedang abadi perak itu dan meninggalkan kediaman Xiaoyan. Xiaoyan menatap punggungnya yang menjauh. Mengapa aura gadis ini begitu mirip dengan aura lelaki tua yang menyelamatkanku di ruang misterius saat aku menelan api suci itu? Apakah ini hanya perasaanku saja? Xiaoyan menggeleng pelan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.